Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa dalam media YouTube ini. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini titik tekannya bilangan bulat. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Ya, bilangan bulat bilangan yang habis dibagi. Nah, ada terbagi dalam dua, ya, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, ketika dioperasikan dalam penjumlahan dan pengurangan, maka seringkali banyak yang keliru, ya, banyak yang salah karena akibatnya. Pada bilangan bulat positif dan negatif itu kesulitan membedakan mana yang tanda positif, mana yang tanda negatif, mana yang bilangan bulat positif, mana yang bilangan bulat negatif. Oleh karena kita akan sekarang membahas bagaimana cara mudah untuk menyelesaikan soal terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Karena seringkali kita sudah mengerjakan soal matematika, pada akhirnya kembali ke penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita lihat soal nomor 1, 27 dikurangi 43. Nah, langkahnya bagaimana? Kita coba menggunakan 5 langkah ini. Ya, 5 langkah seolah-olah panjang, tapi ketika sudah dikerjakan maka langkah ini tidak akan terasa panjang. Langkah penyelesaian pertama, tentukan jenis bilangan bulat. Ya, kita praktekkan di soal nomor 1. Maka ketika menentukan jenis bilangan bulat, kita lihat ya. Yang kedua, kelompokkan. Bagaimana cara mengelompokkannya? Kita bisa, misalnya penyelesaian nomor 1 ya. Nah, kita buat tabel. Di sini tabel positif, di sini tabel negatif. Sama seperti di konsep akuntansi debit dan kredit. Di sini kelompok positif, di sini kelompok negatif. Nah, kita tentukan jenis bilangan bulat. Kalau hanya satu begini, kita akan mudah menentukan jenis bilangan bulatnya. Ini 27 berarti bilangan bulat positif, 43 bilangan bulat negatif. Ya, langkah pertama. Langkah kedua, kelompokkan. Kelompokkan berarti 27 di positif, kita simpan di positif. Kemudian 43 di sini negatif, berarti kita simpan di negatif. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, jumlahkan masing-masing kelompok. Nah, di sini tidak perlu menjumlahkan. Kenapa? Karena cuman satu. Nah, cuman satu bilangan. Ini satu, jadi tidak perlu ada yang dijumlahkan. Kita langsung melangkah ke langkah keempat. Ya, pindahkan yang kecil. Nah, yang kecil ini 27 kecil, maka kita pindahkan ke yang besar. Kita pindahkan menjadi 27. Ya. Baru langkah terakhir, lakukan pengurangan. Lakukan pengurangan. 3 dikurangi 7, biasa kan? Nggak bisa kan? Berarti pinjam ya 4 sehingga jadi 13. Ini jadi 3, ini jadi 13. Ya. 13 dikurangi 7, 6. 3 dikurang 2, 1. Jadi hasilnya 16. 16 ada di kolom mana? 16 ada di kolom sebelah negatif. Berarti hasilnya negatif 16. Nah, itu cara menggunakan langkah-langkah ini. Kita lihat sekarang yang kedua. Soal yang kedua. Kita lanjut di sini. Yang kedua. Kita buatkan kolom positif, kolom negatif. Nah, kita tentukan nomor 2 ini. Negatif 42. Berarti kita simpan di kolom negatif 42. Kemudian 79 kita simpan di kolom positif 79. Kemudian 36 kita simpan di kolom negatif 36. Nah, langkah kedua pengelompokan sudah dilakukan. Sekarang langkah ketiga, jumlahkan masing-masing kelompok. Dijumlahkan. Karena ini sudah cuma satu ya, cuma satu berarti langsung saja tidak ada penjumlahan. Ya, nah, yang ini
karena ada 2 berarti kita jumlahkan. 2 tambah 6, 8, 4 tambah 3, 7, 78. Nah, yang ketiga, langkah ketiga sudah dilakukan. Lanjut langkah keempat, pindahkan yang kecil. Nah, 79 dengan 78, mana yang lebih kecil? Ya, 78. Kita pindahkan 78. Ya, baru lakukan pengurangan. Lakukan pengurangan. 9 kurang 8, 1, 7 kurang 7, 0. Berarti jawabannya 1. 1 ada di kolom sebelah mana? Ada di kolom sebelah positif. Berarti jawabannya positif 1. Karena positif tidak perlu ditulis. Jadi jawabannya 1. Nah, kita coba lagi nomor 3. 47 dikurangi 69 tambah 52 dikurangi 35. Kita pindah di sini ya. Nomor 3. Biasa buatkan dulu. Di sini positif, di sini negatif. Nomor 3. 47 positif, simpan di positif. 69 negatif. Ya, nggak cukup banyak tempatnya ya, kita pindahkan ke sana saja. Kita hapus yang ini karena sudah ya. Nomor 3 di sini ada. Buat kolomnya ini positif, negatif. 47 ada di kolom positif. 69 di kolom negatif. Kemudian 52 positif, 35 negatif. Nah, baru kita jumlahkan. Langkah pengelompokan sudah, tadi menentukan jenis bilangan bulat sudah, kelompokan sudah dikelompokkan, sekarang jumlahkan masing-masing kelompok. Langkah ketiga, jumlahkan masing-masing kelompok. Kita jumlahkan 7 tambah 2, 9, 4 tambah 5, 9. Untuk yang ini 9 tambah 5, 14, 1, 4, 1 tambah 6, 7, ditambah 3, 10. Nah, kita lanjut ke langkah keempat. Pindahkan yang kecil. Yang kecil 99 atau 104. Ya, 99 kita pindahkan. 99. Kemudian setelah ini dikurangi. Ya, langkah kelima. Lakukan pengurangan. 4 dikurangi 9. Nggak bisa kan, katanya pinjam. Kalau pinjam 10 berarti dipinjam. Ini 9, yang ini tinggal 14. Jadi 14 dikurang 9, 5. 9 kurangi 9, 0. Jadi hasilnya ini 5. 5 ada di sebelah mana? 5 ada di sebelah negatif. Berarti jawabannya negatif 5. Karena 5 ada di sebelah negatif. Ya, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nah, nomor 4. Di sini kita menentukan langkah pertama, tentukan jenis bilangan bulat. 67 itu negatif. Ingat ya, tanda operasi hitung suatu bilangan itu ada di depannya. Ya, tanda operasi hitung suatu bilangan ada di depannya. Jadi 67 depannya negatif, 59 depannya positif. Nah, bagaimana kalau ada seperti ini? Plus minus. Nah, kita lihat di sini. Kalau plus ketemu minus berarti jawabannya negatif. Ya, plus min berarti hasilnya min atau negatif. Berarti ini operasi hitungnya min. Ya. Yang ini min ketemu min itu min kali min. Negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti ini sama aja dengan positif. Ya, jadi jenis bilangan bulatnya yang ini negatif 67, yang ini positif 59, yang ini negatif 92, yang ini positif 103. Nah, sudah ditentukan jenisnya, baru kita kelompokkan positif, negatif. 67 itu negatif, berarti di sini 67.
59 positif, kita simpan di kolom positif 59. 92 ini negatif, berarti kita simpan di kolom negatif. 103 dari positif, berarti simpan di kolom positif. Nah, langkah ketiga sudah selesai. Masuk langkah ketiga. Langkah kedua sudah selesai. Langkah ketiga, jumlahkan masing-masing kelompok. Jumlahkan 9 ditambah 3 12. 1 tambah 5 6 1 ya. Yang ini 7 tambah 2 9, 6 tambah 9 15. Nah, sekarang besar mana 162 dengan 159? Langkah keempat, pindahkan yang kecil. Berarti yang kecil ini kita pindahkan 159. Baru langkah terakhir, lakukan pengurangan. Dikurangi. Nah, 6 biasa pinjam. Berarti di sini jadi 5, ini 12. 12 dikurangi 9, 3. 5 kurang 5, 0. 1 kurang 1, 0. Berarti jawabannya 3. Nah, sekarang lihat 3 di kolom mana? 3 ada di kolom positif. Berarti jawabannya nomor 4 adalah positif 3. Ya, jawabannya 3. Nah, sekarang nomor yang terakhir, nomor 5. Kita hapus yang ini ya, karena nggak cukup, nggak muat. Nomor 5. Nomor 5, kita buat lagi, buat pengelompokan. Nah, sekarang kita buat langkah 1. Tentukan jenis bilangan bulat. 209 positif, kita simpan di positif. 209. Kemudian di sini positif ketemu negatif. Tadi apa? Positif ketemu negatif itu negatif. Berarti ini negatif 427. 427 ada di kolom negatif. Kemudian ini negatif kali negatif. Negatif kali negatif ini positif. Berarti positif. 675 positif. Yang terakhir jelas ya, negatif 503. Ya, 503. Nah, baru kita jumlahkan. Langkah ketiga, jumlahkan masing-masing kelompok. Dijumlahkan 7 tambah 3 10 1 0. 1 tambah 2 3. 4 tambah 5 9. Yang sebelah positif 9 tambah 5 14. 1 4. 1 tambah 0 tambah 7 8. 2 tambah 6 8. Ya, jadi kita lihat mana yang lebih besar. Nah, yang lebih besar yang ini. Nah, pindahkan yang kecil, berarti yang kecil pindah 884. 884. Jadi 10 dikurangi 4. Ini kan 3 biasa pinjam 1, jadi 2. Ini 10. Nah, 10 dikurangi 4 6. 2 juga pinjam 1 lagi ke 9. 9 dipinjam 1 jadi 8. Ini pindah 10-nya ke sana ya. 12 kurang 8 4. Jadi 12 dikurang 8 4. 8 dikurang 8 0. Nah, jadi jawabannya 46. 46 ada di kolom mana? Ada di kolom minus. Sehingga jawabannya berarti nomor 5, jawabannya negatif 46. Nah, itu cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, insya Allah cara ini tidak akan keliru. Nah, caranya tidak akan keliru. Kenapa? Karena di sini pertama kita sudah menginventarisir kesalahan yang biasa terjadi. Ya, kesalahan yang biasa terjadi. Seperti apa kesalahan yang biasa terjadi? Biasanya begini. Sering ada anak, sering di antara kita negatif 4 dikurangi 7, ini dianggap negatif ketemu negatif, negatif ketemu negatif positif. Jadi jawabannya positif. Nah, sering kali ada yang seperti itu.
Padahal seharusnya negatif 4 dikurangi 7 kalau kita pakai kolom yang seperti ini, plus min. 4 itu kolomnya min, 7 itu kolomnya min. Berarti di sini juga baru dijumlahkan 4 tambah 7 11. Berarti sebetulnya ini jawabannya negatif 11. Nah, sering terjadi karena negatif ketemu negatif positif. Jadi seolah-olah jawabannya positif, padahal sebetulnya untuk soal seperti ini jawabannya negatif. Nah, yang begini negatif ketemu negatif itu apabila tidak ada angka di dalamnya, tidak ada angka di antaranya. Tapi kalau ada angka di antaranya, negatif ada angka di antaranya, itu bukan negatif ketemu negatif atau negatif kali negatif. Ya. Tapi ini udah utang lagi. Ya, jadi makin banyak utangnya. Ya. Nah, kemudian seringkali ada kesulitan apabila mengurangi yang kecil dikurangi yang besar dikurangi yang kecil. Dengan cara ini tidak akan terjadi pengurangan antara yang kecil dikurangi yang besar, karena semuanya pengurangan yang besar oleh yang kecil. Nah, itu meminimalisir dari setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Ya, lakukan 5 langkah ini untuk melakukan hal yang mudah di dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, untuk hari ini materi sampai di sini. Silakan kalau yang mau kreatif ya, kita buat latihan soalnya. Latihan soal. Satu, 24 dikurangi 37. Nomor 2, negatif 42 dikurangi atau ditambah 75 dikurangi 39. Yang ketiga, 47 dikurangi 69 ditambah 62 dikurangi 53. Nomor 4, negatif 227 ya 27 ditambah 63 dikurangi negatif 39 ditambah negatif 62. Yang terakhir nomor 5, negatif 52 dikurangi negatif 67 atau yang ini ratusan aja ya, 521 673 dikurangi negatif ditambah negatif 392 dikurangi 674. Ya, silakan dikerjakan latihan soalnya. Boleh dikirim di kolom komentar. Untuk hari ini cukup sekian saja. Nantikan lagi kelanjutannya untuk materi perkalian bilangan bulat. Baru nanti setelah itu kita lanjutkan ke operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya, cukup sampai sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.